Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa sayyidul anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa atiqu. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa qad fasal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabillahi wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Para saudara jemaah sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini Allah masih tetap memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan dan keimanan kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu menghambakan diri, mengabdikan diri beribadah kepada Allah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya kita tidak lupa bertawassul dan bersolawat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in tabi'ahum, para alim ulama sholihin, para mubalik dan mubalikot yang telah menyampaikan agama Islam ini sehingga Islam ini sampai kepada kita semua. Dan Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk pada kita mau menerima kebenaran Islam ini. Maka wajib pula kita syukuri terhadap perantara agama tersebut. Mengingat sabda Rasulullah SAW, "Man lam yashkuri nasi lam yashkurillah." Barang siapa yang belum bersyukur pada manusia, berarti belum bersyukur pada Allah. Olehnya itu kita wajib bersyukur pada perantara agama dengan ucap syukur alhamdulillah jazakumullah khairan. Para saudara jemaah sekalian, di dalam menjalani kehidupan di dunia ini kita mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan, tidak bisa kita tinggalkan. Kewajiban tersebut adalah menghambakan diri, mengabdikan diri beribadah kepada Allah. Sesuai dengan firman-Nya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak menjadikan jin dan manusia hanyalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Pada hakikatnya kita hidup di dunia ini adalah untuk menghambakan diri, mengabdikan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita sebagai orang iman, orang yang telah diberi hidayah oleh Allah, dijadikan calon ahli surga, maka kita harus benar-benar bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan kewajiban kita kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para saudara jamaah sekalian, insya Allah tidak lama lagi kita akan menjumpai bulan Ramadan, bulan yang penuh pengampunan dan penuh rahmat. Maka saya mengingatkan di sini bagi bapak-bapak yang masih punya hutang puasa, maka segera dibayar hutangnya, karena nanti akan ditagih oleh Allah. Jangan sampai hutangnya bertumpuk-tumpuk tidak pernah berbayar sehingga menghambat untuk masuk ke dalam surga, karena akan ditagih oleh Allah. Hutang pada manusia saja kalau tidak bayar itu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Ini hutang langsung pada Allah. Karena apa? Puasa ini merupakan suatu perintah langsung dari Allah. Maka di dalam menjalani puasa kita mempersiapkan diri sebagai bekal, jangan sampai di dalam puasa kita memperoleh kerugian. Nah, yang dimaksud dengan kerugian, puasanya sah, puasanya tidak punya hutang puasa, namun pahalanya berkurang. Hal ini dijelaskan di dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, Kitabus Shaum, dan
Hadis riwayat At-Tirmidzi kitab Dakwah. An Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rogi ma'amku summa rogi ma'amku summa rogi ma'amku kila man ya Rasulullah qala rajulun idza dzukirtu indahu lam yusolli alaihi wa rajulun idza dakhala Ramadan hatta yansalakha falam yaghfirullah wa rajulun adraka abawahu falam yudkhilal jannah. Dari Abi Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, sungguh rugi, sungguh rugi, sungguh rugi. Rasulullah bersabda sampai 3 kali, ini karena sangat pentingnya. Ditanyakan siapa yang rugi itu, Rasulullah adalah seorang laki-laki yang ketika disebut namaku dia tidak bersolawat kepadaku. Jadi ketika ada nama Rasulullah SAW maka kita bisa bersolawat, bisa mengikuti, dan juga ada 2 pendapat. Bisa menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa menjawab Allahumma sholli alaihi. Kalau kita tidak menjawab seperti itu maka kita akan memperoleh kerugian, karena kelak di hari kiamat Rasulullah tidak akan memberikan syafaat. Ini kerugian yang pertama. Kerugian yang kedua adalah seorang laki-laki ketika masuk bulan Ramadan maka Allah tidak memberikan ampunan pada mereka. Kenapa Allah tidak memberikan ampunan pada mereka? Karena di dalam puasanya itu banyak pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran sebenarnya sepele. Di dalam riwayat Al-Baihaqi dijelaskan, An Anas bin Malik qala Rasulullah SAW lam yada qaumsu wa amila bima fihi la hajatalah. Barang siapa yang membiasakan berbuat atau berkata bohong, maka Allah tidak ada hajat baginya. Ini kita hindari walaupun dengan main-main tapi berbohong. Kadang-kadang kita gojlok temannya dengan cara berbohong. Lah itu tidak boleh di waktu bulan Ramadan. Jangan sampai kita sudah berpuasa hanya mendapatkan dahaga dan lapar saja. Maka dari itu mari kita sebagai orang iman, orang yang telah diberi hidayah, orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, supaya berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ingatlah bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Setelah itu pasti kita akan mengalami yang namanya kematian. Setelah kita meninggalkan dunia ini tidak habis perkara, masih ada 2 tempat, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Segolongan ke surga dan segolongan ke neraka. Yang menentukan masuk surga dan neraka adalah tergantung dari jamaah kita masing-masing. Timbul satu pertanyaan, kenapa kok tergantung dari kita? Yang punya surga Allah dan punya neraka Allah, karena Allah telah memberikan jalan. Inna hada siratal mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Inilah Islam, jalanku yang lurus, maka hendaklah kalian ikuti. Jangan mengikuti banyak jalan, maka kalian akan terpecah belah. Karena orang yang masuk surga itu bukan orang yang pintar berdebat, tapi tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Demikian itulah surga, diwariskan bagi tiap-tiap orang yang mau mengamalkan. Sekali lagi, ta'malun, bukan ta'lamun. Kalau ta'lamun orang yang pintar. Jadi orang yang pintar yang masuk surga, yang tidak pintar tidak. Ini kebijakan dari Allah. Ta'malun, siapapun orangnya, yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, yang penting menjalankan sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana sabdanya, taraktu fikum amran lan tadilu ma tamassaktum bima kitabillah wa sunnatin nabi. Telah aku tinggalkan 2 perkara, tidak akan sesat kamu sekalian selama kamu menetapi 2 perkara. Kitabillah Al-Quran wa sunnatin nabi adalah hadis. Kita kaji Al-Quran ini, kita kaji Al-Hadis, dan kita pahami. Karena para ulama berijtihad, Al-Quran ini nanti
juga akan memberikan syafaat dari selain syafaat Rasulullah. Banyak para ulama itu merujuk pada dalil Al-Quran musafun musafaun wa makulun musadakun man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalqahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang Al-Quran adalah sebagai syafaat yang dibenarkan syafaatnya dan sebagai pelapor yang dibenarkan laporannya. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka Al-Quran nanti akan menuntun kita menuju dalam surga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka Al-Quran nanti akan menjerumuskan kita dalam neraka. Maksudnya di depan kita Al-Quran selalu dibaca. Paling tidak ulama bersepakat, berijtihad, sehari semalam itu 3 ayat. Itu paling tidak. Kalau sehari semalam 3 ayat, kita terus menerus kita baca, kita pahami, insya Allah nanti akan hafal dengan sendirinya. Ini yang harus kita berusaha melaksanakan kewajiban kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan kita kaji al-hadisnya, karena al-hadis ini sebagai bayan, sebagai penjelas. Di dalam Al-Quran itu sebagai global. Waqimus sholat, watuz zakat, warka'u marokin. Dirikan sholat, datangkan zakat, dan rukulah bersama orang yang rukuk. Tidak dijelaskan sholat zuhur 4 rakaat, sholat Jumat 2 rakaat. Semua penjelasannya ada dalam hadis. Maka kita kaji hadisnya, kitab-kitabnya, kita pahami dan kita amalkan sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan. Jangan peduli omongan orang lain. Yang penting kita sudah belajar pada guru kita, ilmu yang kita dapatkan seperti itu, kita kerjakan seperti itu. Orang lain katakan salah, biarkan saja. Kita tetap melaksanakan apa yang diperoleh kita, ilmu kita yang kita dapatkan dari guru-guru kita masing-masing. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semuanya dari Allah, kita kembalikan pada Allah. Barakallahu fiikum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wal hikmah. Innahu ta'ala jawadun karim. Malikum warahmatullahi wa nastaghfirullah innahu al-ghafurur rahim.